Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-361. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-361 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada 2 saham DMMX dan Real yang di request. Dan ada 4 saham yang saya ambil dari The Golden Cross PBL ya, yang dekat dengan PBL. Jadi ini filter dari TGC langsung. Jadi ada 4 ini saya kasih buat teman-teman, siapa tahu bisa dapat hunting di sekitar atau di dekat dengan area PBL. Sebelum kita lanjut untuk memulai membahas ke-6 saham tersebut, kita akan lihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks ditutup minus 0,93% di harga 6.076 dengan penurunan yang cukup konsisten ya, di mana di hari Jumat dia ditarik, namun di hari Senin dia dibanting. Dan opening tadi di 6132, kemudian sempat tertinggi di 6133, setelah itu dibanting sampai 6053 dan bisa closing di 6076. Ya seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya di bulan lalu bahwa September itu berdasarkan statistik memang merahnya banyak ya, merahnya banyak. Jadi kalau dilihat dari kalender indeks diary dari RTI bahwa dalam 20 hari ini bahwa yang hijau itu cuma 6 hari dan yang merah itu sudah sampai 2468 ya, 8/6. Ini antara yang merah sama yang hijau. Jadi memang September selalu menjadi bulan yang merah ya, tapi ini kan masih pertengahan nih. Kita masih tunggu sampai akhir apakah memang rekor September itu tetap menjadi rekor merah atau tidak. Itu kita harus lihat kembali nanti di akhir. Kita langsung memulai saham pertama, yaitu saham DMMX ya, Digital Media Tama Maxima Tbk, di mana saham ini tutup minus 2,23% di harga 3.070, di mana harga support terkuat saat ini berada di 3.010, yang artinya indikator menunjukkan bahwa harga DMMX saat ini memang sudah masuk ke dalam low risk, karena harga saat ini menuju ke area PBL atau area support terkuat itu jaraknya tidak terlalu jauh lagi, kurang lebih hanya sekitar 60 poin saja atau sekitar 6 tick. Sehingga kalau teman-teman yang ingin mengoleksi saham ini, lebih baik pertama pastikan dulu DMMX bisa bertahan di level PBL di 3010. Kalau memang bisa bertahan di sana, barulah bisa pertimbangkan untuk entry dengan range buy 3010 sampai dengan 3030 dengan target kenaikan terdekat ya. Terdekat kita ke 3110, terjauh kita ke 3440, yang mana itu merupakan PBH. Dengan teman-teman prepare cut loss kurang lebih teman-teman pasang di area 2970 sampai dengan 2980. Jadi teman-teman bisa pasang area tersebut sebagai batasan untuk cut loss. Jikalau setelah teman-teman beli di range buy tadi ternyata dia malah turun terus, jadi langsung prepare untuk exit plan-nya. Jadi tetap harus disiapkan semuanya ya. Ketika mau trading, sekali lagi bahwa kita bawa semua alat tempur kita, baik untuk entry kita di mana, baik untuk taking profit kita di mana, dan untuk kita stop loss. Jadi dengan kekuatan penuh seperti itu, setidaknya kita bisa lebih tahan di market ya, survive-nya lebih panjang ketimbang yang asal masuk paling one hit, two hit, setelah itu bilang sahamnya tidak bagus ya, saham itu merugikan. Jadi dengan trading plan itulah bisa membuat kita survive-nya lebih lama di market ya. Tapi kalau misalkan DMMX opening langsung dibanting di bawah 3010, ya jelas lebih baik teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kita harus memastikan DMMX bisa kuat bertahan di atas atau sama dengan 3010, barulah kita entry. Selama dia di bawah itu ya jelas kita mending wait and see sampai nanti kita menemukan ada adjustment PBL baru atau menemukan level support terbaru dari saham ini. Kalau kita lihat transaksi turnover-nya sekitar 28 miliar, maka kita perlu lihat dengan broker summary ya. Di sini ini kalau dalam bandarmologi ini ada satu istilah khusus yang bisa dipakai dari data RTI yang teman-teman bisa buka juga ya. Jadi buka
RTI, lihat di MMX, kemudian lihat di Analytics, kemudian lihat itu top net buyers dan top net sellers, itu ada dua broker dengan volume yang sama mendominasi ya antara buy dan seller. Ini biasanya cuman saling over atau lempar barang ya. Itu untuk biasanya sih untuk mengaburkan transaksi ya. Jadi kita kalau mendeteksi dari broker summary akan susah nantinya karena sudah terjadi perpindahan tersebut. Jadi kalau secara broker summary hati-hati, tapi kalau secara teknikal ini sudah mulai masuk ke dalam area beli yang menarik. Asalkan level 3010 itu mampu dipertahankan. Kemudian berikutnya kita punya saham Repower Asia Indonesia dengan kode emiten REAL, di mana seingat saya saham ini adalah saham yang begitu luar biasa. Dulu dia selalu gembar-gembor, yuk nabung saham sampai hadiahnya rumah ya kalau tidak salah. Dan setelah itu sahamnya tidur di 50. Setelah tidur 50 beberapa lamanya, setahun atau 2 tahun itu, setelah itu dia bisa naik kembali sampai ke level saat ini di 121, bahkan sempat ke 137. Artinya dia naik lebih dari 150% ya. Ini kenaikan yang sangat fantastis dalam rentang tidak sampai 40 hari ya. Ini karena kita lihat dia naik di sekitar sini, ini sekitar di pertengahan mungkin Agustus ke September, dan kenaikannya cukup tinggi. Nah, pertanyaan apakah kita bisa ambil lagi? Jawabannya adalah tergantung. Ini karena dekat dengan PBH. Closing 121, PBH di 121 juga. Artinya dia sekarang sedang tertahan kuat di level support barunya. Level support terkuat PBH di 121. Kalau jebol di bawah ini, maka potensi penurunan itu cukup dalam, bisa sampai ke 100 bahkan ke 93. Tapi kalau mampu bertahan di level 121, maka peluang kenaikan itu masih ada. Dengan next target adalah dia harus kembali menguji 40 hari harga tertinggi di 137. Jadi besok teman-teman perhatikan nih, dia bisa bertahan di atas 121 atau tidak. Kalau bisa bertahan di atas 121, boleh dipertimbangkan buy, walaupun ini lebih high risk. Jadi kalau 121 sampai dengan 122 silakan bisa dipertimbangkan buy, tapi prepare cut loss-nya di 117, 118, target kenaikan 137 sampai dengan 140. Akan tetapi kalau misalkan level 121 tidak mampu dipertahankan, lebih baik tunggu lagi di 93 sampai dengan 95. Itu jauh lebih bagus. Kalau kita perhatikan dari broker summary, secara volume ini menurut saya pribadi masih ada tekanan yang cukup kuat, dan masih memungkinkan, ini sepertinya masih memungkinkan bahwa potensi penurunan itu masih tetap ada. Dan oleh sebab itu teman-teman wajib lebih hati-hati lagi dengan level-level pentingnya ya. Kalau memang bisa bertahan ya silakan coba. Kalau memang gagal bertahan di level tersebut, ya lebih baik teman-teman wait and see sambil menunggu lagi di sekitaran area PBL untuk kembali entry di saham ini. Selanjutnya kita punya saham Indorama Synthetics dengan kode emiten INDR, di mana saham INDR hari ini tutup minus 1,49% di harga 3.970, di mana ini merupakan harga terendah memang dari perdagangan INDR hari ini, dan di harga saat ini juga itu merupakan area support terkuat, area PBL dari INDR. Jadi sekarang ini dia sedang tertahan di level support paling kuatnya, level PBL. Kalau jebol di bawah itu, maka potensi INDR masih bisa terus melanjutkan penurunan, dengan next target penurunan bisa sampai ke 3.650-an. Tapi kalau bisa bertahan di sini di atas atau sama dengan 3970, maka ini peluang bagus karena risk rewardnya menarik sekali. Jadi kalau bisa bertahan minimal sama dengan 3970, maka bisa dipertimbangkan entry. 3970 sampai dengan 4000 itu bisa menjadi area beli teman-teman, dengan target kenaikan terdekat di 4.200 dan target kenaikan jauh adalah di 5.500. Teman-teman bisa batasi cut loss kurang lebih di 3.900 sampai dengan 3.930. Itu bisa dipakai sebagai area untuk cut loss jikalau setelah teman-teman beli di 3970 ternyata dia malah dibanting terus. Jadi pasang cut loss-nya di sana. Karena transaksi tidak sampai 1 miliar, maka kita skip untuk broker summary dari saham INDR. Kemudian selanjutnya kita punya saham Indosemen Tunggal Prakasa ya dengan kode emiten INTP, di mana saham INTP juga
ini ditutup minus 0,97% di harga 10.300, di mana 10.300 ini merupakan area PBL juga tepat sekali berada di support terkuat. Kalau bisa bertahan di 10.300, maka potensi kenaikan itu terbuka lebar karena rewardnya bisa sampai ke 11.425, yang mana itu adalah PBH. Tapi kalau misalkan besok teman-teman perhatikan dia opening dibanting di bawah 10.300, mending wait and see. Tapi kalau bisa kuat dan bertahan, boleh pertimbangkan buy. Jadi kalau misalkan opsi yang pertama terjadi atau kenyataan pertama yang terjadi ketika dia opening langsung dibanting di bawah 10.300, ya sudah, kita wait and see. Tunggu lagi nanti sampai ada adjustment PBL baru atau sampai kita menemukan level support terbaru. Akan tetapi kalau misalkan opsi kedua yang terjadi ketika dia opening malah kuat bertahan atau mungkin dia turun tapi bisa naik lagi di atas 10.300, maka bisa dipertimbangkan untuk entry di sana. Bisa dipertimbangkan 10.300 sampai dengan 10.350, itu bisa dipertimbangkan sebagai area beli dengan teman-teman mulai prepare cut loss di 10.150 sampai dengan 10.175, dan target kenaikan yaitu menuju ke 11.425. Nilai transaksi turnover-nya sekitar 9 miliar, maka coba kita perhatikan broker summary. Dari structure broker summary ini masih belum menarik, dari volume juga masih belum menarik, dan mungkin masih ada indikasi dia bisa turun ya. Yang penting harus diperhatikan bahwa ingat besok kalau bisa bertahan di 10.300, ya coba pertimbangkan buy, tapi kalau tidak mampu bertahan, lebih baik kita skip atau wait and see dulu dari saham INTP. Berikutnya kita punya saham Vale Indonesia, Vale Indonesia dengan kode emiten INCO, di mana saham ini tadi pagi sempat naik ke 4.900, tempat dibanting ke 4.760, dan setelah itu dia akhirnya closing di 4.810 atau hanya minus 0,83%. Di harga saat ini memang INCO juga dekat dengan PBL, namun yang menjadi berbeda adalah harga INCO saat ini berada di bawah PBL. PBL-nya di 4920, INCO di 4810. Artinya memang di level saat ini memang menjadi level krusial. Kalau dia jebol lagi di bawah 4800, maka INCO punya penurunan pasti akan dalam sekali. Tapi kalau bisa bertahan minimal di 4800, maka harapan itu masih ada untuk dia technical rebound. Tapi jauh lebih menarik kalau misalkan dia bisa tembus 4920. Jadi kalau misalkan mau entry, lebih bagus sebenarnya memang kita menunggu, memastikan dia bisa naik lagi di atas 4920 baru kita beli dengan target kenaikan ke 5.325 sampai dengan 5.550. Akan tetapi kalau misalkan ada yang mau spekulatif buy, mau coba beli sebelum breakout, itu juga tidak masalah. Yang penting level 4.800 ini mampu dipertahankan. Jadi kalau misalkan mau pakai opsi yang pertama yaitu menunggu breakout dari PBL, ya sudah, silakan pertimbangkan buy ketika breakout 4920, silakan buy di situ. Target kenaikan ke 5325, dan teman-teman bisa prepare cut loss kurang lebih di 4.880 sampai dengan 4.890. Itu kalau opsi pertama. Kalau opsi kedua yang terjadi, dia belum naik tapi bisa bertahan kuat di 4.800, maka bisa juga dipertimbangkan entry di situ 4.800 sampai dengan 4.820 dengan target kenaikan pertama ke 4.920. Kalau memang bisa tembus lagi di 4.920, maka next target ke 5.325 sampai 5.550 dengan batasan cut loss kurang lebih di 4.760 sampai dengan 4.770. Jadi dua opsi ini bisa teman-teman pakai tergantung dari masing-masing ya, mau pakai buy on breakout atau mau langsung buy, dengan catatan bahwa ketika jebol di bawah 4.800 wajib cut loss terlebih dahulu. Kemudian kalau kita perhatikan dari broker summary, secara volume saya suka, secara structure juga bagus, jadi memungkinkan INCO bisa mengalami technical rebound. Semoga level 4.800 itu mampu dipertahankan dengan baik. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Bank BTPN dengan kode emiten BTPN juga, di mana saham BTPN hari ini ditutup minus 0,73% di harga 2740. Tadi pagi sempat ke 2790 namun tidak mampu bertahan dan akhirnya closing di level terendahnya di 2740 atau minus 0,73%. Transaksinya sepi sekali,
itu BTPN sepi, cuman 106 juta, tidak seramai biasanya, dan juga dari bid offernya juga agak bolong-bolong ya, 2750-nya hilang, 2760-nya hilang. Tapi yang menjadi menarik memang adalah harga saat ini sudah dekat dengan area PBL ya, yang mana karena harga BTPN market saat ini 2740, maka PBL yang kita kenal sebagai support itu sudah menjadi resisten paling kuat untuk BTPN saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membeli BTPN, lebih bagus memang kita tunggu sekalian BTPN buy on breakout di 2770. Itu jauh lebih menarik untuk kita koleksi. Jadi sama seperti Inco, ada dua opsi juga bisa kita pakai di sini. Kalau memang mau menunggu buy on breakout, maka tunggulah ketika dia mampu melewati 2770, barulah kita entry buy di situ dengan target kenaikan terdekat ke 2820 dan terjauh ke 2900, dan teman-teman bisa prepare cut loss di 2730, 2740. Itu kalau misalkan belinya saat buy on breakout. Tapi kalau mau beli duluan, mau curi star walaupun beresiko, silakan bisa dicoba asalkan level 2700 ini mampu dipertahankan. Jadi kalau opsi kedua, silakan pertimbangkan buy 2700 sampai dengan 2720. Target kenaikan adalah menuju ke 2770, target terdekat, kemudian next ke 2820, dan terakhir ke 2900 dengan batasan cut loss kurang lebih di 2650 sampai dengan 2670. Jadi teman-teman bisa atur mana yang mungkin menurut teman-teman lebih bagus ya, buy on breakout atau menunggu atau ambil langsung ya. Jadi tidak menunggu lagi membeli saat breakout. Ini kembali lagi sekali lagi ke preferensi risk masing-masing ya, antara mau langsung membeli tanpa harus menunggu breakout atau harus bersabar untuk confirm breakout dulu baru masuk ya. Ini kembali kepada masing-masing karena memang di sini sekali lagi hanya sekedar mereview, bukan merekomendasi suatu saham. Jadi teman-teman silakan tulis di kolom komentar jika mau saham apa yang diulas, bebas, dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Semoga itu bisa menjadi panduan buat teman-teman, setidaknya bisa mengambil keputusan ya, tapi bukan berarti kita memaksa untuk mengambil sebuah keputusan. Tetap do your own research, dan sekali lagi disclaimer on. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-361 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.